Allahu 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 Allah Allahu Akbar. Mesti dengar. Tak boleh Allah. Tak boleh. Mesti alif sampai ra ke Allahu Akbar. Ada yang baik. Ini kan makin mik dengan galon. Mati. Allahu Akbar. Jadilah. Dengar tak? Anda dengar? Allahu Akbar. Kalau tidak dengar, tak acak. Kalau tidak ada pendengar, tak bisa. Kalau lah makin mik masih tak dengar kan? Berarti makmumnya pekak lah. Inilah makin mik besar suara. Allahu Akbar. Ngimamis kampung. Sebiasa lah, tak usah ngejin-ngejin. Sekilan lah. Kalau Ustaz Zainuddin dulu nyekel mik, makin mulut main ini nah. Dia kalau ceramah. Nah, dibatasinya ini. Ini. Nah, kalau dia ceramah. Jadi ini jadi patokan dia ni. Kalau dia nombor batilah kedekatan. Bukan ini. Tidak jelas. Kalau kita kan macam ni jelas ngomong. Tapi kalau ini terlalu dekat, ngebeb. Jadi dah akan begitu. Sama dengan solat. Kalau terlalu dekat tidak pas hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada akal, tak pas. Ini ni cuma nolong supaya suaranya lebih besar. Nolong baik. Tak ada harus kita nak nyerit-nyerit. Sebenarnya kita juga pakai speaker luar itu untuk syiar. Kalaupun speaker luar itu kan ceramah, azan, ngumum kau mati, kebakaran. Pokoknya sifat pengumuman boleh. Arti pengumuman yang sifatnya bermasyarakat, yang penting. Kalau soal solat, sebenarnya tidak harus pakai mic luar. Karena kita ni ngimami wong di dalam musola. Bukan ngimami wong kampung. Stawu waqimu sufufakum. Allahu Akbar. Ada yang rumahnya dekatnya dengan musola, belum solat dia. Nyelesai ke dulu, musola itulah kelar kalau baru dia solat. Terganggu. Dia solat di rumah Fatihah, melak amin dilanggar. Amin. Banyak kejadian. Oh Ustaz, kenapa nak dilarang? Itu tu kan syiar. Ya ada batas-batasannya. Disetel speaker di luar, tapi jangan besar gini. Terganggu. Nah, kayak ganggu tu kurang bagus. Tapi kalau cawisan kan mungkin ada yang lumpuh, mungkin ada yang sakit. Bolehlah makin mik luar supaya sampai suaranya ke wong yang tidak hadir tadi. Jadi mesti al-khamis ayusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'a minas sama'. Yang kelima harus dirinya mendengar ucapan salamnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi azan. Dah, jangan macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. La haula wala quwata illa billah. Ya? Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di Mekah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bes. Wirid imamnya, cuman dia tidak suara kuat masing-masing. Karena yo kalau kita walaupun kita ketemu masjid, musola yang mereka salat tidak pakai wirid, kita tetap sama-sama pakai wirid. Cuman berhubung masyarakat ini kan
Ada yang faham, ada yang tak faham. Dengan suara kuat tadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, walaupun orang tak baca ngaji, pacak dia melok. Ada orang hafal Yasin itu tanpa baca Quran. Cuman modalnya dengar, laju hafal. Dia malah tiap malam pergi tahlil. Hafal. Mahap ngomong anak hafal Yasin dulu lagi kecil, tidak nyingok Quran. Nak melok orang tua tu lah. Kadang awal-awal tu ngadang, pangkal dengan ujung. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Nak nyambung, nunggu wong dulu. Baca. Wong pangkal laju, asal di pangkal ni laju. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nak nyebut wa ayatul tu tunggu dulu. Wa ayatul lahum. Itu lagi kecil. Anda tidak baca Yasin ngapal. Modal dengar. Ada lagi yang hebat pangkal tak tahu melok ujung. Ada homidun midun. Syakiyun hun, itu baik. Nah, Ustaz yastaji yun, itu baik. Makan duluan memang itu. Nambah pula. Kita mimpin tahlil mengas, dia 2 piring lantang. Dulu kan waktu lagi kecil galak gerem dengar wong. Fatihah dia, Yasin, tahlil, doa dia galau. Gerem ngomonglah dengan Pak Cik Bidin. Pak Cik cikgu. Ngapo bek? Alah kan nemennya dia galau. Maconya Yasin tahlil. Talak kelah. Dia nyu galak. Lajulah dia. Makan samo sepiring sewang galau. Mengaslah dia, lajulah dia. Kita makmum baik. Dah omongan wak cik tu lah baki. Wong kegalaan baca lajulah. Kegalaan baca lajulah. Makan banyak lagi tu dia mengas. Enak. Mang cik nambah, hai mengas aku nak. Kita ngelantaknya. Nah harus dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti dengar kupingnya. Tidak ada boleh, tidak kedengaran. Tak sah salamnya. Falau hammasa bihi haitsu la yusmi' bihi nafsahu lam yu'tad bihi fatajibu i'adatuhu. Nah, kalau sampai tak kedengaran bacaan salam tadi, mesti ngulang solatnya. Tak sah. Dalam kurung, buka kurung, garis miring, tidak sah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang galak banyak ni marang imam. Imam salam dia barengi salam. Jangan, makruh hukumnya. Pacak-pacak jadi batal. Wa inna wal khuruja minas salati bidzalika batalat li'annahu nawal khuruja qabla salam. Ini hati-hati kalau kita nak pakai niat keluar solat, belum sampai kumnya kita sudah niat solat, batal ya. Jadi uji syar'a dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru niat keluar solat. Tapi pik tak salah dipakai uji syar'a. Karena dia tu ada pendapat, ada ngatakan niat keluar solat itu termasuk rukun. Tapi yang ngatakan juga niat keluar solat itu tidak rukun. Jadi takutnya uji syar'a, takutnya kage belum sampai had batasnya kita sudah terniat keluar solat. Jadi niat keluar solat tak usah dipakai. Khawatirnya wa inna wal khuruja, jikalau dia niat keluar minas salati dari salat, bizalik dengan ucapan salam semacam tadi, assalamualaikum, batalat, maka batallah salatnya. Li'annahu nawal khuruj qabla salam. Karena dia baca salamnya salah, dia sudah niat keluar salat, batal salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku keluar dari salat, di hatinya sana. Mestinya assalamualaikum warahmatullahi. Aku keluar salat. Bawa benar ini assalamualaikum.
Salam tadi sudah salam, mestinya diulangnya harus. Karena tidak pakai as tadi. Cuman dia sudah keburu niat keluar salat, maka batal salatnya. Harus ngulang. As-sadisu aywali baina kalimaten. Mesti bersambung dua kali. Assalamu alaikum. Falau lam yuwali bi al-sakata sukutan tawilan au qasiran fasada bihi al-qatu darra. Jadi kalau assalamu alaikum, assalamu alaikum, dikhawatirkan batal. Mesti assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ya, jangan terlalu panjang. Assalamu alaikum, panjang gitu. Karena itu satu alif. Assalamu alaikum. Darra, maka itu membahayakan bagi dia. Wa kadza Allahu 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 Akbar. Mesti dengar. Tak boleh Allah. Tak boleh. Mesti alif sampai ra ke Allahu Akbar. Ada yang baik. Ini kan makin mik dengan galau. Mati. Allahu Akbar. Jadilah. Dengar tak? Anak dengar. Allahu Akbar. Kalau tidak dengar, tak acak. Kalau tidak ada pendengar, tak bisa. Kalau lah makin mik masih tak dengar kan? Berarti makmumnya pekak lah. Inilah makin mik besar suara. Allahu Akbar. Ngimamis kampung. Sebiasa lah ngejin-ngejin. Sekilan lah. Kalau Ustaz Zainuddin dulu nyekel mik, makin mulut ini nah. Dia kalau ceramah. Nah, dibatasinya ini. Nah, kalau dia ceramah. Jadi ini jadi patokan dia ni. Kalau dia nombor batilah kedekatan. Bukan ini. Tidak jelas. Kalau kita kan macam ni jelas ngomong. Tapi kalau ini terlalu dekat, ngebeb. Jadi dah akan dekat. Sama dengan solat. Kalau terlalu dekat tidak pas hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada kau, tak pas. Ini ni cuma nolong supaya suaranya lebih besar. Nolong baik. Tak ada harus kita nak nyerit-nyerit. Sebenarnya kita juga pakai speaker luar itu untuk syiar. Kalaupun speaker luar itu kan ceramah, azan, ngumum kau mati, kebakaran. Pokoknya sifat pengumuman boleh. Arti pengumuman yang sifatnya bermasyarakat, yang penting. Kalau soal solat, sebenarnya tidak harus pakai mic luar. Karena kita ni ngimami wong di dalam musola. Bukan ngimami wong kampung. Staw waqimu sufufakum. Allahu Akbar. Ada yang rumahnya dekatnya dengan musola, belum solat dia. Nyelesai ke dulu, musola itulah kelar galau, baru dia solat. Terganggu. Dia solat di rumah Fatihah, melah amin dilanggar. Amin. Banyak kejadian. Oh Ustaz, kenapa nak dilarang? Itu tu kan syiar. Ya ada batas-batasannya. Disetel speaker di luar, tapi jangan besar gini. Terganggu. Nah, kayak ganggu tu kurang bagus. Tapi kalau cawisan kan mungkin ada yang lumpuh, mungkin ada yang sakit. Bolehlah makin mik luar supaya sampai suaranya ke wong yang tidak hadir tadi. Jadi mesti al-khamis ayusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'a minas sama'. Yang kelima harus dirinya mendengar ucapan salamnya tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi azan. Dah, jangan macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi. La haula wala quwata illa billah. Ya? Biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di Mekah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bes. Wirid imamnya, cuman dia tidak suara kuat masing-masing. Karena kalau kita walaupun kita ketemu masjid, musola yang mereka salat tidak pakai wirid, kita tetap sama-sama pakai wirid. Cuman berhubung masyarakat ini kan ada yang faham, ada yang tak faham. Dengan suara kuat tadi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, walaupun orang tak baca ngaji, baca dia melok. Ada orang hafal Yasin itu tanpa baca Quran. Cuman modalnya dengar, laju hafal. Dia malah tiap malam pergi tahlil. Hafal. Mahab ngomong anak hafal Yasin dulu lagi kecil, tidak nyingok Quran. Melok orang tua tu lah. Kadang awal-awal tu ngadang, pangkal dengan ujung. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Nak nyambung, nunggu wong dulu. Baca. Wong pangkal laju, asal di pangkal ni laju. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nak nyebut wa ayatul tu tunggu dulu. Wa ayatul lahum. Itu lagi kecil. Anda tidak macam Yasin ngapal. Modal dengar. Ada lagi yang hebat pangkal tak tahu melok ujung. Ada homidun midun. Syakirun hun. Itu baik. Nah, Ustaznya stajiun itu. Makan duluan memang itu. Nambah pula. Kita mimpin tahlil mengas, dia dua piring lantang. Dulu kan waktu lagi kecil galak gerem dengar wong. Fatihah dia, Yasin, tahlil, doa dia kalau. Gerem. Ngomonglah dengan Pakcik Bidin. Pakcik cikgu. Ngapa bek? Alah kan nemennya dia galau. Maconya Yasin tahlil. Talak kelah. Dia nyu galak. Lajulah dia. Makan samo sepiring sewang galau. Mengaslah dia, lajulah dia. Kita makmum baik. Dah omongan pakcik tu lah baki. Wong kegalaan bacon lajulah. Kegalaan bacon lajulah. Makan banyak lagi tu dia mengas. Ni nak Mangcik nambah, hai mengas aku dah. Kita ngelantaknya. Nah harus dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti dengar kupingnya. Tidak ada boleh, tidak kedengaran. Tak sah salamnya. Falau hammasa bihi haitsu la yusmi' bihi nafsahu lam yu'tad bihi fatajibu i'adatuhu. Nah, kalau sampai tak kedengaran bacaan salam tadi, mesti ngulang solatnya. Tak sah. Dalam kurung, buka kurung, garis miring, tidak sah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang galak banyak ni marang imam. Imam salam dia barengi salam. Jangan makruh hukumnya. Pacak-pacak jadi batal. Wa inna wal khuruja minas salati bidzalika batalat li'annahu nawal khuruja qabla salam. Ni hati-hati kalau kita nak pakai niat keluar solat, belum sampai kumnya kita sudah niat solat batal ya. Jadi uji syar'a dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru niat keluar solat. Tapi pik dah salah dipakai uji syar'a.
Karena dia tu ada pendapat, ada ngatakan niat keluar solat itu termasuk rukun. Tapi yang mengatakan juga niat keluar solat tu tidak rukun. Jadi takutnya Ustaz, takutnya kage belum sampai had batasnya kita sudah terniat keluar solat. Jadi niat keluar solat tak usah dipakai. Khawatirnya wa inna wal khuruja, jikalau dia niat keluar minas salati dari salat, bizalik dengan ucapan salam semacam tadi, assalamualaikum, batalat, maka batallah salatnya. Li'annahu nawal khuruj qabla salam. Karena dia macam salamnya salah, dia sudah niat keluar salat, batal salatnya. Assalamualaikum warahmatullahi, aku keluar dari salat, di hatinya sana. Mestinya assalamualaikum warahmatullahi, aku keluar salat. Bawa benar ini assalamualaikum. Salam tadi sudah salam, mestinya diulangnya harus. Karena tidak pakai as tadi. Cuman dia sudah keburu niat keluar salat, maka batal salatnya. Harus ngulang. As-sadisu aywali baina kalimaten. Mesti bersambung dua kali. Assalamu alaikum. Falau lam yuwali bi al-sakata sukutan tawilan au qasiran fasada bihi al-qatu darra. Jadi kalau assalamu alaikum, assalamu alaikum, dikhawatirkan batal. Mesti assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ya, jangan terlalu panjang. Assalamu alaikum, panjang gini. Karena itu satu alif. Assalamu alaikum. Darra, maka itu membahayakan bagi dia. Wa kadza law fasala baina kalimataihi bi kalamin ajnabiyyin kama fil Fatihah. Begitu juga batal salamnya, solatnya batal gara-gara diselingi dengan ucapan ajnabi. Ajnabi itu bahasa kita, bahasa lain bahasa Arab. Kama fil Fatihah, sebagaimana membatasi dalam Fatihah. As-sabi' ayyatiya bihi min julusin aw badalihi. Yang ketujuh, syarat maca salam itu dalam posisi duduk atau pengganti duduk. Al-ngeluma wal miring. Ya, kalau tidak lagi duduk berarti dia terguling atau dia miring, itu nak pengganti duduk. Jadi posisinya posisi duduk. Cuman disunatkan duduknya duduk tawarruk. Bukan duduknya duduk iftirash. Duduk tawarruk itu duduk tahiyat awal. Duduk iftirash itu duduk antara dua sujud. Yang kaki diduduk di sebelah, yang sebelahnya ngelentik, ini namanya iftirash. Kalau yang dia tawarruk, yang ini yang kiri masuk sat. Jadi boyok sebelah kiri nyampak kena lantai. Itu namanya tawarruk. Duduk tawarruk, duduk tahiyat ayat akhir. Usahakan kakinya dilentikkan, tapi dia ngadep kiblat. Tegakkan ni anda tu. Jadi posisinya tidak. Kalau misalnya tidak baca main ini ke mana? Jangan main itu. Nah, malangkan. Jadi hitamnya kaki itu ngadep ke kiblat. Nah, itu sunat. Bahkan uji kiusana iman dulu, yang pentingnya boyoknya ada di galau, pantatnya ada di lantai, tidak tergalang oleh kaki. Sunnahnya. Maka kadang kita nyengok wong tayat akhir tu dia duduk biasa sah. Cuman sunnahnya dijatuhkan pantatnya ke lantai. Sunat tawarruk itu. Ya. Ustaz sakit, aku model itu Ustaz. Nak pangsilo jadi. Allahu Akbar, langsung pangsilo boleh. Tahiyat boleh. Sambil belonjo boleh. Kalau hukum boleh. Tapi kan ada adabnya yang dicontohkan oleh baginda Rasul
sallallahu alaihi wasallam, yang kita mendapat penjelasan dari alim ulama macam itu. Cuman intinya al-bayu' fil galar. Ya, al-bayu' fil galar. Pantat kita kena dilan. Tu al-bayu' fil galar. Galar kayu. Mana tadi? Fala yasihul itnyan bihi min qiyamin. Masalan, maka tidak sah melakukan pengucapan salam pada posisi berdiri, umpamanya lagi tegak sengjut salam. Solat lain dari solat jenazah tak boleh. Kecuali dia punya penyakit dak acak duduk, dak acak ngoling, tegak itulah. Tidur tegak, makan tegak, dak acak. Nak ngelepit kaki dak acak. Nah, macam duduk kan macam ini duduk. Nah, ngelepit dak acak, lurus itulah. Pinggang dak acak, terkengkeng. Sudah hidup penuh dengan berdiri. Tinggal nganjel weh. Menunjuk kayu buri tegak mangcik tu. Sudah itu nama daguran. Tulang buri lurus. Ya. As-saminu ayyakuna mustaqbilal qiblati bi sadrihi. Syarat salam yang ke-8, mesti posisi dadanya ngadep kiblat. Jadi ngenjuk salam itu kalimatnya wajib, nolehnya sun. Jadi kalau kita posisi lagi enggak ke bawah, tak pula nak noleh. Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Wong ni ada yang ngenjuk salam, dadanya melok miring. Melok miring juga. Tidak boleh melok miring tu. Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia waktu rahmatullahnya dadanya berubah. Kalau dia sebelum sampai kum sudah berubah dada, batal. Assalamualaikum. Lah batal dia tu. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi. Arahnya ke kelenteng. Kalau dia sudah berbelok kanan berubah kiblat, tak usah ke kiri lagi. Ya, example kentut. Seinggrisnya. Contoh kentut. Hamidum Majid. Assalamualaikum. Sudah. Tak usah lagi kiri. Karena kalau di kiri kenya, rukun tertibnya terbatas dengan batal. Artinya kalau masih kiri belum habis solatnya, sementara dah batal, maka batal. Kalau sudah salam kanan kentut, tak usah ke kiri lagi. Dan dada mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini mantap, tak boleh bergerak. Maka kepala kita ada kelahar lah. Macam bergerak. Sama dengan orang azan. Hayya 'alas salah. Ini mantap. Nah, kepala bergerak. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Kepala aja. Hayya 'alas salah. Bukan tidak boleh, pahala sunatnya hilang. Karena ini sudah melenceng dari kiblat. Untuk azan, tapi untuk solat batal solatnya. Kalau dadanya berubah, batal solatnya. Ya? Yeah? Tapi Ustaz, palakku ni dengan dado aku jadi sikok. Wong jadi sikok kalau. Nak kata lagi semayang dado lepas ke palak baik. Namanya hantu palak. Saya ucap, masih hidup pula wong ni muda kalau ngomong itu. Falau tahawwala bihi 'anil qiblati qabla ikmali batalat. Maka jikalau ia membuat berpaling nadanya dari kiblat sebelum sempurna qabla ikmali batalat, maka batallah salatnya. Bi khilafil iltifat bil wajhi fa inna la yadur.
Berbeda dengan menoleh berpaling wajahnya. La yadur, tidak mendatangkan kemudaratan, artinya tidak membatalkan salat. Bal yusannu ayyal tabihi fil ula yaminan hatta yara man khalfahu khaddahul aiman. Jadi disunatkan dia menoleh, dengan noleh tadi pipi dia sebelah kanan dijingok oleh yang buri. Kan ini lurus nah. Nah, bau kita nah kalau lurus, nah lurus. Coba dilirik bau tu kejingan tak? Kalau palak lurus. Palak lurus, jangan miring, lurus nah. Nah. Nah, jangan tak? Belum dapat sunahnya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi, wang buri kita nyengok. Oh, tebak pipi. Tak? Sunat. Nah, sunat pipi ni terutama imam. Pipinya dijingok oleh wang buri. Yang diburi dia bukan di ujung sana. Di belakang dia ni kan. Khalfi bal yusannu ayyal tabihi fil ula yaminan hatta yaraman khalfahu khaddahul aiman. Jadi wong yang diburi dia melihat ke pipinya. Bukan yang sana yang buri. Kan kalau main ni dah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah jangan. Jadi kalau nah, ingat anung belakang sunat wa yusannu sunat. Bedakan bahasanya antara rukun dengan sunat. Kalau kamu faham, tidak juga katik yang diuntungkan. Artinya kita dewek. Apa je ayat dulu? Almarhum mung tuana Taufik. Kalau kau pintar, buat kau. Kalau kau lolo, buat kau. Ayah nak mati. Itulah. Taufik pintar buat kau, lolo buat kau. Ayah nak meninggal. Bes. Terakhir ucapan dia waktu masuk rumah sakit pada malam itu, malam Senin itu, kan digawak mobil. Dengan mobil turun ke Abang Kelubuk. Bingung karena darahnya lah 250 ayah tu. Bingung. Jadi dia ngomong balik BP kita. Ayah sakit. Ayah istirahat di sini. Ke Abang Kelubuk. Ngangkat dia. Omongan dia terakhir sedang ngomong itu sampai hari kiamat mungkin tak bertemu omongan itu. Taufik, sabar nak. Jangan tegang. Itulah omongan dia terakhir. Sabar, jangan tegang. Kalau tegang, biar sabar bingung. Tegang, bingung. Tapi kalau sabar tegang bingung. Kalau sabar tidak tegang, insya-Allah aman. Itu omongan dia terakhir. Waktu diturunkan dari apa? Dari kursi, turun mobil, diangkat, nak pindahkan ke ruangan, dia ngomong, sabar, jangan tegang. Awal turun tadi ngomong, terbalik benak. Ayah sakit, istirahat. Aku gubuk, sabar, jangan tegang. Terakhir itu omongannya. Sudah itu habis. Itu omongan lagi. Sampai sekarang, kalaupun sekarang ngomong agak bingung. Ya, agak bingung. Dah 11 tahun sebab meninggal. Ngomong misal, apa kabar nak? Nah, keok. Kalau dalam mimpi jadi memang ya Allah, kalau mimpi orang tua kita lah meninggal, mimpi senang bukan main. Maka selama ni anak cuma dua hikmah mimpi itu. Satu, khobar tentang diri dia di sana. Kedua, mungkin khobar baik, mengkhobarkan dia lemah dengan pakaian yang rapi. Kedua, dia minta tolong. Selama ni sebelum tahu ini. Ternyata yang ketiga, hikmah mimpi itu apa? Membayar kekangenan kita. Ai senang nian kalau mimpi orang tua. Awak dia tas baju apa? Baju batik, baju dia galak jadi juri musabaqah. Temu di langgar. Nah, ayah. Iya nak. Mana ayah ni hilang sebab lama. Ayah jadi juri di sana. Di ni berapa hari bawa balik. Oh ya, sudah. Bertemu dengan orang tua tu senang bukan main. Ubat kejut. Ya Allah, ya Allah. Meninggal ayah ni sudah. Jadi ketika bertemu tu itulah obat kerinduan kita dengan orang tua. Ya? Yeah? Kadang ke diajarinya, kadang ke bacaan kita didengarinya. Karena ayat tu ahli tajwid, ahli qiraah.